Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Agung. Kita akan belajar bersama pada hari ini, yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Ya. Sudah siap ya? Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap siap. Yang pertama yaitu kita belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Kita akan belajar tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Ya, itu gagasan pokok. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Caranya yaitu yang pertama, bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Itu caranya. Contoh pada bacaan nih, bacaan batik. Kita dapat menemukan kalimat utama pada bacaan batik yaitu pada kalimat pertama. Itu kalimat utamanya. Terus gimana kalimat penjelasnya? Kalau kalimat utamanya di awal paragraf, berarti seterusnya itu kalimat penjelas. Ya. Berarti pada bacaan batik tadi kalimat utamanya di awal paragraf. Ya, berarti itu kalimat utama. Kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Ya. Kalimat utama itu bacanya di batik merupakan kain tradisional Indonesia. Berarti gagasan pokoknya itu sama. Batik merupakan kain asli Indonesia. Ya, boleh menggunakan kata-kata sendiri, boleh dengan sesuai dengan teks ini. Ya. Selanjutnya kalimat penjelasnya. Ya. Ya, kalimat penjelas itu gagasan pendukung dari kalimat utama tadi. Gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, cara membuat kain batik. Ya, yang pertama ini. Yang kedua, tempat asal kain batik. Ya, itu pada kalimat kedua. Yang ketiga, persebaran kain batik, ada di kalimat ketiga ini tadi. Yaitu gagasan pendukung. Berarti kalau kamu membuat gagasan pendukung ya seperti contoh ini. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu memiliki banyak keragaman. Ya. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki bermacam-macam suku, ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa itu apa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh pada gambar ini yaitu perempuan suku Bali. Ya. Ini bergotong royong membuat anyaman. Ya, contoh-contoh suku bangsa yang tadi Bapak sebutkan, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Jawa sampai Papua. Itu ada suku ini ya. Di Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa ada suku Jawa dan Bali ya, ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, suku Asmat. Kalian bisa mencari lagi di buku-buku atau di
di internet ya tentang nama-nama suku yang ada di Indonesia, itu banyak sekali. Yang kedua, keragaman bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa itu berbeda-beda ya. Contoh bahasa daerah, bahasa Jawa kamu sehari-hari ya di Jawa Timur ya Mas. Jawa Timur, Jawa Tengah itu bahasa Jawa. Bahasa Madura ya dari Madura. Bahasa Batak dari Sumatera Utara. Bahasa Sunda dari Jawa Barat. Bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Ya, banyak rumah adat di Indonesia itu. Setiap provinsi mesti ada. Rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan, rumah Joglo, ya itu dari Jawa Tengah, rumah Gadang Sumatera Barat, rumah Honai dari Papua. Yang keempat, keragaman tarian. Tarian adalah suatu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh yaitu tari kecak. Ya, tari kecak dari Bali. Tari cendrawasih juga dari Bali. Tari perang Papua yaitu dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat. Tari saman ya dari Aceh. Ya, dan masih banyak lagi tarian-tarian yang bisa kamu cari nanti ya di buku-buku tarian tradisional. Terutama di daerah kalian masing-masing. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional atau pakaian adat yaitu merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh yaitu bundu kanduang dari Sumatera Barat. Ini contohnya. Beskap dari Jawa Tengah dan payas itu pakaian dari Bali. Yang keenam, keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai alat pelengkap pakaian adat. Berarti pakaian adat itu mesti ada pelengkap-pelengkapnya, ya, aksesorisnya. Salah satunya yaitu senjata tradisional. Contohnya rencong. Rencong itu senjata tradisional dari Aceh. Keris itu senjata tradisional dari Jawa. Tombak trisula itu dari Sumatera Selatan. Yang ketujuh yaitu keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun beragam ya. Contoh alat musik tradisional dari yang ada di Indonesia ya. Tambu itu dari Aceh, angklung itu ya. Dari bambu itu dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Dan masih banyak lagi contoh alat musik tradisional yang bisa kamu cari nanti ya. Selanjutnya, bagaimana cara memainkan cara benda menghasilkan bunyi. Nah, alat musik mesti menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana caranya kok bisa menghasilkan bunyi? Yang pertama dengan cara dipukul. Alat musik apa saja yang dimainkan dengan cara dipukul? Nah, itu contohnya gong, gendang. Apalagi ya, contohnya kamu bisa mencari lagi ya. Kalau dipukul bisa menghasilkan bunyi. Ya. Yang kedua ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Ya. Apakah ada lagi? Saksofon itu juga bisa. Terus harmonika itu juga bisa ya ditiup. Yang ketiga, alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, contohnya biola, rebab. Yang keempat, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, ya contohnya gitar dan kecapi. Sasando itu juga alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang kelima, alat musiknya dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan ya, misalnya angklung